Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali materi mengenai bangun ruang kerucut. Untuk materi yang kedua yaitu luas permukaan bangun ruang kerucut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Luas bangun ruang kerucut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita uraikan bagaimana cara menentukan luas dari sisi-sisi yang terdapat pada bangun ruang kerucut. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut tersebut adalah sebagai berikut. Untuk mencari luas alas dari kerucut dapat kita gunakan rumus luas alas sama dengan pi R pangkat 2. Kemudian untuk mencari luas selimut kerucut dapat kita gunakan rumus luas selimut sama dengan pi R S. Selanjutnya, untuk menghitung luas seluruh permukaan kerucut secara umum dapat dirumuskan dengan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Atau dapat kita gunakan rumus luas permukaan sama dengan pi R dikali R ditambah S. Nah, di mana untuk nilai pi di sini adalah 22/7 jika panjang jari-jari atau panjang garis pelukis dari kerucut itu merupakan kelipatan dari 7. Atau bisa kita gunakan nilai pi sama dengan 3,14 jika panjang jari-jari dan panjang garis pelukisnya bukan merupakan kelipatan dari 7. Selanjutnya untuk R di sini adalah panjang jari-jari alas kerucut dan S adalah panjang garis pelukis kerucut. Nah, di mana untuk mencari panjang garis pelukis ini dapat dirumuskan dengan S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2, di mana T adalah tinggi kerucut. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan panjang jari-jari dan tinggi sebuah kerucut jika yang diketahui adalah luas permukaan kerucutnya. Langsung saja perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, diketahui luas permukaan suatu kerucut adalah 1276 cm persegi. Jika panjang garis pelukisnya 15 cm, tentukan panjang jari-jari kerucut tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini diketahui bahwa luas permukaan dari suatu kerucut sama dengan 1276 cm persegi. Kemudian panjang garis pelukisnya adalah 15 cm, maka nilai S sama dengan 15 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah berapakah panjang jari-jari kerucut tersebut. Nah, karena yang diketahui dari soal ini adalah luas permukaan kerucut, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut, yaitu sebagai berikut. Luas permukaan sama dengan pi R dikali R ditambah S. Nah, dari rumus ini, maka akan kita dapatkan panjang jari-jari kerucutnya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas permukaan dan nilai S ke dalam rumus ini. Maka, luas permukaan yaitu 1276 sama dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 22/7. Kemudian dikali dengan R, kemudian dikali dengan R ditambah S, yaitu R ditambah 15.
Nah, selanjutnya kita pindahkan 22/7 ini ke ruas kiri dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 7/22 sehingga didapat 1276 dikali dengan 7/22 sama dengan R dikali R ditambah 15. Nah, R itu kita kalikan dengan R. Hasilnya adalah R pangkat 2. Kemudian R dikali dengan 15 hasilnya adalah positif 15R. Nah, langkah selanjutnya perhatikan ruas kiri. 1276 ini bisa kita bagi dengan 22. Hasilnya adalah 58. Maka 58 dikali dengan 7 hasilnya adalah 406. Kemudian sama dengan R pangkat 2 ditambah 15R. Nah, berikutnya kita pindahkan 406 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 406 sehingga didapat persamaan R pangkat 2 ditambah 15R dikurang 406 sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa persamaan ini memuat variabel R, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Maka persamaan ini dinamakan dengan persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari nilai R dari persamaan kuadrat ini, maka akan kita cari nilai R yang memenuhi persamaan ini. Nah, untuk mencari nilai R yang memenuhi persamaan ini, maka akan kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan salah satu cara, yaitu bisa menggunakan pemfaktoran. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita cari dua buah bilangan. Nah, di mana jika kedua bilangan ini kita kalikan, itu akan menghasilkan negatif 406. Sedangkan jika kedua bilangan ini kita jumlahkan, maka akan menghasilkan positif 15. Nah, kedua bilangan tersebut adalah 29 dan negatif 14. Karena 29 ditambah dengan negatif 14 hasilnya adalah positif 15. Kemudian 29 kita kalikan dengan negatif 14, hasilnya adalah negatif 406. Sehingga kedua bilangan tersebut adalah 29 dan negatif 14. Maka faktor dari persamaan kuadrat ini adalah R ditambah 29 dikali dengan R dikurang 14 sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari persamaan ini maka terdapat dua buah kemungkinan, yaitu R ditambah 29 sama dengan 0 atau R dikurang 14 sama dengan 0. Nah, untuk R ditambah 29 sama dengan 0, maka didapat nilai R sama dengan negatif 29. Sedangkan untuk R dikurang 14 sama dengan 0, maka nilai R sama dengan 14. Nah, dari uraian ini maka didapat nilai R itu sama dengan negatif 29 atau nilai R sama dengan 14. Nah, karena kita mau mencari panjang jari-jari kerucut, di mana jari-jari kerucut itu harus bernilai positif, maka dari kedua nilai R ini yang memenuhi adalah R sama dengan 14. Nah, berdasarkan uraian ini maka didapat bahwa panjang jari-jari kerucut tersebut adalah 14 cm. Berikutnya contoh soal yang kedua. Luas permukaan sebuah kerucut adalah 3007,2 cm persegi. Jika panjang jari-jari kerucut tersebut 20 cm, maka tentukan tinggi kerucutnya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui luas permukaan kerucut adalah 3007,2 cm persegi dan panjang jari-jarinya 20 cm, maka nilai R sama dengan 20 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah berapakah tinggi kerucutnya.
Nah, karena yang diketahui itu adalah luas permukaan kerucut, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut, yaitu sebagai berikut. Luas permukaan sama dengan pi R dikali R ditambah S. Nah, dari rumus ini maka akan kita dapatkan nilai S atau panjang garis pelukis kerucut. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan luas permukaan kerucut dan panjang jari-jari kerucut ke dalam rumus ini. Sehingga luas permukaan yaitu 3007,2 sama dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 3,14. Kemudian dikali dengan R yaitu dikali dengan 20. Kemudian dikali dengan R ditambah S yaitu 20 ditambah S. Selanjutnya 3007,2 sama dengan, nah hasil dari 3,14 dikali dengan 20 adalah 62,8. Kemudian dikali dengan 20 ditambah S. Nah, langkah selanjutnya 3007,2 sama dengan, nah 62,8 kita kalikan dengan 20. Hasilnya adalah 1256. Kemudian 62,8 kita kalikan dengan S. Hasilnya adalah positif 62,8 S. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 1256 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 1256 sehingga didapat persamaan 3007,2 dikurang 1256 sama dengan 62,8 S. Nah, hasil dari 3007,2 dikurang dengan 1256 adalah 1821,2 sehingga didapat persamaan 1821,2 sama dengan 62,8 S. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari nilai S dari persamaan ini dengan cara memindahkan 62,8 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 62,8. Maka didapat S sama dengan 1821,2 per 62,8. Nah, hasil dari 1821,2 dibagi dengan 62,8 adalah 29. Maka didapat S sama dengan 29. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang garis pelukis kerucut atau nilai S itu sama dengan 29 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari tinggi kerucutnya. Karena yang diketahui adalah R dan kita dapatkan nilai S, maka untuk menghitung tinggi kerucut itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai S dan nilai R ke dalam rumus ini. Sehingga S pangkat 2 yaitu 29 cm dipangkatkan dengan 2 sama dengan R pangkat 2 yaitu 20 cm dipangkatkan dengan 2 kemudian ditambah dengan T pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya, hasil dari 29 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 841 cm persegi. Kemudian sama dengan 20 cm dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 400 cm persegi. Kemudian ditambah dengan T pangkat 2.
Nah, selanjutnya kita pindahkan 400 cm persegi ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 400 cm persegi, sehingga didapat T pangkat 2 sama dengan 841 cm persegi dikurang 400 cm persegi. Nah, hasil dari 841 cm persegi dikurang dengan 400 cm persegi adalah 441 cm persegi. Maka didapat T pangkat 2 sama dengan 441 cm persegi. Nah, karena kita mau mencari tinggi kerucut, yaitu nilai T, sementara T di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruas dari persamaan ini kita akarkan, sehingga didapat T sama dengan akar dari 441 cm persegi. Nah, hasil dari akar 441 cm persegi adalah 21 cm. Maka didapat T sama dengan 21 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa tinggi kerucut tersebut adalah 21 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana cara menentukan panjang jari-jari dan tinggi kerucut jika yang diketahui adalah luas permukaan kerucutnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.